Maraknya kesenian populer merambah negeri kita yang kemudian diterima dan digemari karena dianggap modern oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di perkotaan, berdampak pada tergesernya seni tradisi yang merupakan budaya asli Indonesia. Kondisi tersebut membuat prihatin dan kecewa penari Jawa terkemuka Retno Maruti. Ia pun kemudian tergerak melestarikan tari tradisi, khususnya tari Jawa klasik. Maruti lalu memadukan elemen klasik tari Jawa dengan konsep penciptaan yang mengutamakan pencarian orisinalitas. Atas keterampilannya mengembangkan inovasi perpaduan antara tari, nembang, peran, dan musik menjadi sebuah langendrian yang puitis, membuat tari Jawa klasik menjadi sebuah tontonan yang tidak menjemukan serta bisa diterima di tempat urban seperti kota Jakarta. Seni tari bukanlah hal asing bagi Retno Maruti yang lahir di Solo, Jawa Tengah, 8 Maret 1947 dan dibesarkan di balik dinding Keraton Baluwarti, Surakarta. Sejak kecil, orang tua Maruti, Susilo Atmojo dan Siti Marsiam telah mengenalkan putrinya dengan dunia kesenian. Sang ayah yang berprofesi sebagai dalang acap kali mengajak Maruti kecil untuk membantunya mengambilkan tokoh wayang yang akan dimainkan ketika mendalang semalam suntuk. Usia 5 tahun, Maruti mulai belajar seni tari Jawa klasik di sanggar dekat rumahnya. Pengetahuan seni tarinya semakin bertambah ketika ia bersekolah di SD Pamardi Putri, sebuah sekolah yang memasukkan mata pelajaran tari Jawa klasik dan musik gamelan. Raden Tumenggung Kusumo Kesowo merupakan maha guru tari bagi Maruti. Sebab Kusumo Kesowo lah yang menanamkan banyak dasar-dasar tari serta pengetahuan berbagai macam potongan musik karawitan dan repertoar tarian Putri Keraton kepada Maruti. Saya juga belajar pada almarhum Bapak Basuki Kusworogo untuk gaya Jogja. Lalu saya belajar kepada almarhum Ibu Laksminto Rukmi, itu beliau salah satu ampil dari susunan ke-10 PB ke-10. Itu saya belajar untuk gaya-gaya beliau dalam tari bedoyo dan serimpi. Lalu saya belajar juga sama almarhum Ibu Sukorini itu untuk belajar tari gambyongnya. Saya banyak belajar dari empu-empu tari dan saya tidak membeda-bedakan ya, dimanapun saya belajar saya harus belajar sungguh-sungguh dan saya tekuni betul. Selain Kusumo Kesowo, pemilik nama lengkap Theodora Retno Maruti ini juga mendapat bimbingan dari penari handal Ibu Sukorini serta langendrian dari penari dan penyanyi terkenal Mangkunegaran Nyi Bei Mardusari. Tahun 1961, Maruti memperoleh kesempatan memerankan Kijang Kencana pada pagelaran sendera tari Ramayana di Candi Prambanan. Anak kedua dari 7 bersaudara ini berhasil mempersembahkan keindahan gerak tarinya melalui tokoh Kijang Kencana. Kepiawaiannya dalam menari membuat Maruti sering terpilih menjadi duta kesenian Indonesia ke sejumlah negara. Menari seakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan Maruti yang merupakan alumni Akademi Administrasi Negara Solo. Bahkan saking cintanya kepada seni tari, perempuan yang akrab disapa Limbuk ini rela melepas cita-citanya menjadi sekretaris. Ya, sedikit dari beberapa orang yang memang sudah mengabdikan dirinya untuk menghayati, menghidupi, dan juga menyebarluaskan seni tari Jawa. Khususnya dalam hal ini ya Gagrak Solo gitu. Dia yang masih melanjutkan tradisi, tapi di satu sisi dia juga melakukan inovasi-inovasi
sehingga tarian itu bisa diterima di tempat urban seperti Jakarta. Pada tahun 1970, di sela-sela mengikuti misi kesenian Indonesia ke Expo 70 di Osaka, Jepang selama 6 bulan, Maruti melaksanakan pernikahan dengan penari Sentot Sudiharto. Sepulangnya ke tanah air, ia pun mengikuti suaminya tinggal di Jakarta. Meski telah berumah tangga, Maruti tetap konsisten menekuni seni tari. Di ibu kota, ia bergabung dengan kelompok penari Jawa dan diminta membantu penampilan kelompok Jaya Budaya di Taman Ismail Marzuki. Dalam pencariannya, Maruti juga bergaul dengan seniman-seniman kreatif. Ia pernah ikut dalam pertunjukan tari Samgita karya Sardono W. Kusumo serta tarian Kalimantan dan Minang. Dari situ timbul suasana kebersamaan dan menantang dalam dirinya, sehingga membuka cakrawala Maruti dalam berkreasi di seni tari. Bagi saya prinsip kalau membuat sesuatu itu saya yang menggarap dan yang melaksanakan, mengawai ya kalau bahasa Jawanya, yang melaksanakan, dan yang melihat, yang menerima itu harus sama-sama. Kalau hanya menuruti saya saja namanya saya egois ya. Tapi kalau hanya menuruti penonton, saya terima pesanan aja. Nah ini harus tidak saling dirugikan. Pada bulan Maret 1976, almarhum Suwandono yang ketika itu menjabat Direktur Kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, almarhum Wahyu Sihombing, Ketua DPH DKI, serta almarhum Jaya Kusuma membantu mendorong dan memberi kesempatan kepada Maruti mendirikan perkumpulan Patnet Suara. Dalam perjalanannya, Patnet Suara berhasil mengembangkan sendera tari yang tadinya hanya sekedar menari, dimasukkan unsur menyanyi, peran, dan musik, sehingga menarik minat serta menanamkan kecintaan yang mendalam terhadap seni tradisional Jawa kepada kalangan anak muda. Melalui wahana Patnet Suara, Maruti yang dalam berkarya didukung oleh sang suami, mengeluarkan segala potensinya di bidang tari, nyanyi, musik, dan peran. Saya sebagai suaminya ya, bisanya cuma bilang bangga kan, karena dia bisa berkarya sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kreativitasnya. Saya hanya mendukung saja. Saya punya satu kebanggaan tersendiri terhadap ibu yang masih bisa bertahan di zaman yang sekarang ini ya Mbak ya, dengan macam-macam pengaruh, dengan macam-macam banyaknya gaya-gaya tarian-tarian yang lain dengan kontemporer itu, saya masih bisa melihat bahwa ibu itu masih tetap yang terbaik. Karya dan garapan pertama Maruti adalah Damar Wulan, sebuah koreografi yang dikembangkan berdasarkan teks Langendrian Mandaswara karya Tondo Kusumo. Maruti kemudian membuat karya Roro Mendut yang digarap dengan merangkai gending, tembang, dan tari secara sopan, tegas, dan komunikatif, sehingga pertunjukan tidak saja kelihatan aristokratik, tapi juga dinamis dan akrab. Pada karyanya yang anggun berjudul Abimanyu Gugur, Maruti menggunakan jenis tari bedaya sebagai model dasar. Ia menggunakan 2 perangkat bedaya atau 18 penari wanita dengan harapan memperluas kemungkinan komposisinya. Para penari berdialog diiringi dengan tembang saling bersahutan dengan rombongan kur gamelan.
Karya Maruti lainnya adalah Sekar Pembayun. Digarap lebih inovatif dalam segi artistik. Adegan-adegannya berhasil mengungkap kualitas dramatik, didukung oleh kata-kata tembang yang disusun secara efisien. Tahun 1981, Maruti menggulirkan karya Ciptoning. Dari segi bentuk, karya tari ini memakai dua pola yang dipertemukan, yaitu wayang wong dan bentuk bedayan keraton. Di karyanya ini, Maruti menggunakan stilistika sastra yang diterapkan pada ungkapan teater. Pada karya Suropati, Maruti menggarap kisah berlatar belakang sejarah dengan cara menyulamkan sisi manusiawi. Ia tidak sekedar mengisahkan kepahlawanan, tapi juga tentang nyala cinta. Maruti mengemas gerak dasar tari klasik yang kerap ditimpali dengan unsur kontemporer sehingga kisah epik tersebut menjadi tontonan memikat. Selain karya-karya tersebut, Maruti juga membuat karya antara lain Sawitri, Palgunadi, Kangsa Dewa, Dewa Brata, serta alap-alapan Sukesi. Hamuk Sromroto Jayamroto ketoken kastenmu ke Barno kadikdayanmu. Hayu adu dodo antaran mau Dingo Leno Sirno ing Madyalaga. Iki dadaku ati dadamu. Semua karyanya tidak mengkhianati dasar-dasar dan estetika Jawa. Maruti begitu kreatif dan inovatif mengungkapkan rasa berkeseniannya dengan cara-cara yang baik yang menuju pada pencapaian rasa dengan tetap mengindahkan nilai-nilai dasar estetis Jawa. Hebatnya lagi, hampir semua pertunjukan karya Maruti banyak menyedot penonton, tak hanya dari kalangan orang tua tapi juga generasi muda. Bahkan sejumlah besar penari muda telah diolahnya menjadi penyandang nilai-nilai estetik tradisi yang handal. Berkat kerja keras, ketekunan, dan dedikasinya, penari sekaligus koreografer yang memperoleh penghargaan anugerah kebudayaan dari Depar Senibut pada tahun 2003 ini dikagumi para penikmat seni serta seniman. Satu di antaranya adalah seniman Nano Riantiarno yang menilai karya-karya Maruti apik, indah, dan dalam. Di mata Nano, Maruti merupakan kekayaan langka yang kita miliki saat ini. Di usianya yang ke-58 tahun, Maruti masih tetap menggeluti dunia tari. Ia pun bertekad untuk terus berkarya. Selain telah mencatatkan namanya sebagai penata tari yang handal, Maruti juga telah melestarikan tradisi budaya Indonesia, yakni tari Jawa klasik. Ia pun telah menyadarkan kita semua bahwa sudah seharusnya tradisi budaya dipertahankan karena nilai-nilai luhur budaya bangsa merupakan harga diri bangsa ini. Maruti memang telah menurunkan bakat dan keahliannya dalam menari kepada sang buah hati, Ruri Nostalgia, serta anak-anak didiknya di perkumpulan Patneswara. Meski begitu, satu harapan terbesar Maruti adalah melihat anak-anak muda yang merupakan generasi penerus untuk tetap mencintai dan melestarikan tradisi budaya bangsa.